681 Keluarkan hati dan perlihatkan kepadamu. Tisno melihat ke arah dapur. Amandamu sedang memasak hidangan terakhir maka dia tidak memperhatikannya. Meskipun dia melihat ke arah mereka, dia tidak mungkin bisa mendengar pembicaraan antara Tisno dan Joanna Mo karena jaraknya sangat jauh. Tisno memandang Joanna Mo dengan penuh minat, nada suaranya terdengar seperti biasa, bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku tahu. Joanna Mo memalingkan matanya dan memainkan boneka yang ada di tangannya, dia tidak mempedulikan Tisno lagi. Tisno juga orang yang tidak suka bicara, dia juga tidak berbicara dengan Joanna Mo lagi. Dia mengeluarkan ponselnya, dia mencari nomor kontak dan mengirimkan sebuah pesan. Amandamu segera menyelesaikan hidangan terakhir, kemudian dia menyajikannya di atas meja. Dia memanggil mereka, sudah waktunya makan. Tisno dan Joanna Mo datang. Joanna Mo menghampiri dan langsung naik ke atas kursi kecilnya sambil menunggu makanannya. Aku memasak beberapa hidangan sederhana. Amandamu tersenyum sambil berkata kepada Tisno, setelah itu dia mengambilkan makanan buat Joanna Mo. Tisno mengangguk, ketika melihat Amandamu sudah mulai bergerak, dia juga mulai makan. Hanya saja, dia makan dengan sangat cepat. Amandamu hanya mengambilkan beberapa makanan buat Joanna Mo, ketika dia melihat lagi, nasi yang ada di mangkuk Tisno sudah berkurang setengah. Amandamu berkata, apakah Tuan Tisno sedang buru-buru? Mengapa kamu makan begitu cepat? Sudah terbiasa. Tisno mengangkat kepalanya, dia berkata dan menunduk lagi untuk melanjutkan makannya. Amandamu sengaja memperhatikan waktunya, dia menemukan bahwa Tisno hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit dan telah menambah 2 mangkuk nasi. Setelah selesai makan, Tisno berdiri, terima kasih atas makanannya. Dia bersiap pergi setelah selesai mengatakannya, Amandamu buru-buru berdiri dan berkata, apakah tidak mau duduk sebentar? Tidak perlu. Dia langsung menolak Amandamu dan segera pergi. Setelah Tisno pergi, Amandamu melihat mangkuk yang telah dipakai Tisno, dia jadi sedikit melamun. Ketika Stevie Mo tinggal di kota kecil sebelumnya, sewaktu Amandamu pergi menjenguk Joanna Mo, dia pernah makan bersama Tisno. Pada waktu itu, meskipun makannya cepat, tapi juga tidak secepat ini. Seolah-olah ada orang yang akan berebut dengannya, juga tampak seolah-olah seperti dia ingin buru-buru pergi setelah selesai makan. Apakah Tisno tidak mau tinggal lama dengannya? Amandamu menggelengkan kepalanya, dia merasa dia sudah terlalu banyak berpikir. Pasti karena perkataan Lucy Sen sebelumnya, sehingga dia berpikir banyak. Lucy Sen mengajak James Gu bertemu di Jade Imperial, tentu saja James Gu akan pergi ke sana lebih pagi. Ketika Lucy Sen hampir tiba, dia memesan makanan kesukaan Lucy Sen sambil menunggunya. Ketika Lucy Sen datang, kebetulan makanannya juga disajikan. James Gu maju ke depan untuk membantu menarik kursinya, kamu belum makan malam kan? Aku sudah memesan makanannya, cepat makan. Lucy Sen melirik makanannya, kemudian dia menunduk untuk menutupi emosi di matanya. Dia tidak banyak bicara, dia duduk, mengambil sumpit dan makan. Dia memang belum makan malam, dia sudah merasa sedikit lapar. Dia makan tetapi tidak melupakan tujuan utamanya, apakah kamu akhir-akhir ini bertemu dengan bos besar? Tidak, James Gu menuangkan anggur merah dan menyodorkan ke depannya, buat apa kamu menanyakan ini? Dia dan Amandamu sudah putus, aku merasa masalah ini sedikit aneh. Lucy Sen teringat kata-kata yang pernah dikatakan oleh Amandamu, dia mengerutkan keningnya, kamu dan bos besar sudah lama kenal, kamu seharusnya sangat memahaminya kan? Apakah dia orang yang begitu cepat berpindah hati? James Gu langsung membantahnya, tentu saja bukan, Ricky Mo terlihat dingin, itu karena dia tidak tahu mengungkapkan perasaannya saja. Karena seperti itu, dia putus dengan Amandamu, apakah karena dia ada rahasia yang tidak dapat diungkapkan? Pikiran Lucy Sen dan James Gu sebenarnya sama. Mungkin saja, James Gu meletakkan gelas anggurnya, sebentar lagi malam tahun baru, aku dan Ricky Mo akan menjadi lebih sibuk, kami belum pernah bertemu belakangan ini, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tahu masalah kebakaran yang terjadi di perusahaan Mo sebelumnya?
Ya, James Gu melihat ke arah Lucy Sen dan memberi isyarat padanya untuk meneruskannya. Lucy Sen menceritakan kepada James Gu kata-kata yang Amanda Mu ceritakan kepadanya. Pada waktu itu, Amanda Mu juga ada di perusahaan Mo. Dalam keadaan darurat waktu itu, Ricky Mo bahkan meninggalkan Amanda Mu dan pergi sendiri. James Gu menghentikan gerakan mengguncang gelas anggurnya, matanya terlihat kaget, benarkah? Lucy Sen tidak bisa menahan dirinya untuk memelototi James Gu, tentu saja benar. Apakah Amanda Mu akan mengarang cerita bohong? Raut wajah James Gu berubah setelah mendengarnya. Kamu juga tahu bagaimana sikap Ricky Mo kepada Amanda Mu sebelumnya. Jangankan terjadi kebakaran dan melarikan diri, meskipun tertabrak juga akan merasa sakit. Kata-kata berikutnya tidak perlu dikatakan lagi. James Gu menggelengkan kepalanya, setahu pemahamanku terhadap Ricky Mo, dia bisa tidak mempedulikan nyawanya ketika dia merasa cinta. Tapi jika tidak cinta lagi, dia tidak akan peduli bahkan jika akan mati di depannya. Brooke. Lucy Sen meletakkan gelas anggurnya dan wajahnya terlihat kesal, mulut pria semuanya adalah penipu. Kamu barusan masih mengatakan bahwa dia bukan orang yang cepat pindah ke lain hati. James Gu menyunggingkan mulutnya. Dia segera membujuknya, mungkin saja dia benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Buat apa marah? Jangan marah, jangan marah. Lucy Sen mendengus dingin, bahkan jika dia ada kesusahan, ketika di situasi yang begitu penting itu, dia juga tidak bisa meninggalkan Amanda Mu kan? Jika itu kamu, apakah kamu akan tidak mempedulikanku? Lucy Sen mengungkit James Gu, dia segera mengernyitkan keningnya. Dia menunjuk ke dadanya sendiri, apakah perlu aku mengeluarkan hatiku untuk diperlihatkan kepadamu? Nada suaranya terdengar sedikit tidak tahu malu, tapi tatapannya terlihat sangat serius. Lucy Sen tercengang, padahal dia hanya asal bicara saja tadi. Mereka berdua terdiam. Beberapa saat kemudian, James Gu berkata terlebih dahulu, Lucy Sen, kita. Lucy Sen mengangkat gelas dan langsung meneguknya sampai habis, aku sudah kenyang. Kemudian dia berdiri, dia mengambil tas dan ponselnya, dia menarik kursi dan berjalan keluar. Dia melakukan semua itu dengan sangat lancar, dia seolah-olah sudah sangat terampil dengan gerakan itu. Tidak tahu dari mana datangnya amarah James Gu, dia langsung berdiri. Lututnya tersandung meja dan terdengar berbunyi dan membuatnya kesakitan sambil mengerutkan keningnya tapi dia tidak bersuara. Lucy Sen, apakah kamu mau terus bersikap seperti itu terhadapku? Apakah karena kamu merasa aku seumur hidup ini hanya akan punya kamu seorang saja? Apakah kamu tahu ada berapa banyak wanita yang sedang mengantre untuk menungguku? Bagi James Gu, Lucy Sen adalah jantung hatinya, dia selalu melindunginya dengan baik di dalam hatinya. Namun, setelah begitu lama, dia masih selalu menghindarinya. Dia tidak tahu mengapa dia bisa berubah seperti itu. Jelas-jelas pada awalnya, mereka tidak seperti ini. Lucy Sen menghentikan langkahnya, dia berdiri beberapa detik di tempat, kemudian dia berbalik, wajahnya terlihat dingin dan mencibirnya, bukankah Tuan Gu banyak berita gosip dulu? Apakah aku memintamu menungguku? Kamu bisa bersama siapa saja, tidak ada hubungannya denganku. 682 berita besar. Orang akan mengatakan apa saja ketika sedang marah. James Gu sebenarnya sudah merasa menyesal ketika dia baru melontarkan kata-kata itu. Tapi kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Lucy Sen adalah anak yang dimanja sejak kecil, sifatnya sedikit manja tapi tidak sombong, dia bukan orang yang bisa menahan amarah sehingga dia langsung pergi. James Gu sangat marah hingga mengepalkan tinjunya, dia memukul meja dengan keras sebanyak 2 kali. Tangannya terasa sakit, tapi dia seolah-olah mati rasa. Dia mengambil botol anggur merah yang masih penuh, dia mengangkat kepalanya dan meneguknya. Sebenarnya Amanda Mu ingin mengetahui beberapa informasi dari mulut Tisno sehingga dia mengundangnya makan di rumah. Tapi Tisno makan dengan cepat, dia langsung pergi setelah makan. Dia hampir tidak punya waktu untuk berbicara dengan Tisno. Untungnya Tisno tinggal di seberang, kali ini dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun, tapi masih ada lain kali. Amanda Mu tidak akan menyerah dengan mudah.
Jika itu bukan suruhan Ricky Mo meminta Tisno memperlakukannya dengan baik, maka Tisno terlihat sangat mencurigakan karena dia bersikap begitu baik terhadapnya. Semakin banyak hal yang dialami, Amanda Mu semakin mengerti, orang seperti Tisno tidak mungkin melakukan ini tanpa alasan. Untuk periode waktu berikutnya, Amanda Mu jarang keluar rumah, dia menemani Joanna Mo di rumah. Emeline Kin sedang mempersiapkan pembuatan film, The Lost City 2, dia sering menelepon Amanda Mu dan mengeluh tentang sutradara mana yang sulit dihadapi, aktor mana yang membatalkan kontrak. Amanda Mu hanya seorang penulis naskah, Emeline Kin menyukai naskahnya, sebenarnya masalah-masalah ini tidak ada hubungannya dengan Amanda Mu. Amanda Mu berterima kasih kepada Emeline Kin, tentu saja dia akan mendengarkan keluhan Emeline Kin, terkadang, dia juga akan menghiburnya. Karena sering berhubungan, hubungan Emeline Kin dan Amanda Mu menjadi lebih baik lagi. Dalam sekejap mata, sehari sebelum malam tahun baru, Emeline Kin akhirnya tidak sibuk dengan urusan syuting, dia secara khusus membawa bingkisan tahun baru untuk pergi mencari Amanda Mu. Amanda Mu sedikit kaget ketika melihat Emeline Kin. Karena Emeline Kin tidak memberitahunya sebelumnya. "Kenapa kamu datang?" Amanda Mu sedikit menggeser ke arah samping untuk memberi jalan supaya Emeline Kin bisa masuk. Emeline Kin masuk sambil membawa banyak barang, "Sebenarnya aku berencana menelepon untuk memberitahumu terlebih dahulu, tapi akhirnya aku lupa. Aku baru ingat ketika sudah sampai di lantai bawah, aku langsung naik ketika terpikir kamu pasti ada di rumah." Amanda Mu menutup pintu dan berjalan di belakang Emeline Kin, "Buat apa kamu bawa begitu banyak barang? Jika kamu mau memberikan bingkisan, seharusnya memberikannya kepada para investor dan sponsor. Kamu sudah menghilang selama 3 tahun, tahun depan ketika The Lost City 2 ditayangkan maka kamu pasti menjadi lebih terkenal lagi, kamu akan benar-benar menjadi orang terkenal pada waktu itu. Bukankah sekarang aku sedang menjilatmu dulu? Jika kamu sudah terkenal nanti, kamu bisa membantuku." Emeline Kin berkata sambil duduk di sofa. Sebenarnya ini adalah kali pertama dia datang ke rumah Amanda Mu, dia merasa penasaran sambil melihat sekeliling, dia menemukan banyak barang anak-anak. Emeline Kin bertanya, "Sepertinya kamu tidak hidup sendirian." Amanda Mu tidak sempat membereskan barang-barang Joanna Mo karena Emeline Kin tiba-tiba datang. Sebenarnya tidak dibereskan juga tidak apa-apa, karena ini bukan rahasia besar. Dia dan Emeline Kin telah lama bekerja sama, dia sudah mengenal Emeline Kin. "Ya," Amanda Mu menjawabnya dengan datar, dia pergi merebus air dan bertanya kepada Emeline Kin, "Kamu mau minum apa? Kopi, teh atau jus?" Emeline Kin pernah menanyakan kepada Amanda Mu sebelumnya tentang masalah anak antara dia dan Ricky Mo, tapi Amanda Mu selalu menghindar. Hanya kali ini, Amanda Mu tidak menghindari topiknya. Di dalam rumah ada barang anak-anak, Amanda Mu juga mengakui bahwa dia tidak hidup sendiri, bukankah ini berarti dia mengakui tinggal bersama seorang anak kecil? Anak ini pasti anaknya bersama Ricky Mo. Emeline Kin merasa terkejut dan langsung menegakkan tubuhnya dan berkata, "Kopi." Amanda Mu mengeluarkan kopi dan bersiap membuatkan kopi untuk Emeline Kin. Emeline Kin memperhatikan ekspresi wajah Amanda Mu, dia berkata dengan santai, "Aku melakukan pertemuan dengan mereka sampai jam 3 dini hari. Aku pergi mengurus sesuatu ketika hari masih pagi. Aku sangat mengantuk sekarang maka aku tidak bisa tidak minum kopi." Amanda Mu hanya melihat Emeline Kin sekilas dan tersenyum. Emeline Kin jelas sangat ingin tahu tentang Joanna Mo, tapi dia masih ingat tentang masalah Amanda Mu menghindari topik pembicaraan ini sebelumnya. Dia tidak bisa menanyakannya secara langsung, dia hanya bisa memancingnya. Kesehatan sangat penting, jangan bekerja terlalu keras. Mereka berdua berbicara dan pintu kamar Joanna Mo terbuka. Suara pintu kamar yang dibuka menarik perhatian Emeline Kin. Joanna Mo keluar dari kamar, dia tidak melihat Emeline Kin, dia langsung berjalan ke arah Amanda Mu, "Ibu, aku haus." Mata Emeline Kin terus menatap Joanna Mo sejak dia keluar dari kamar. Gadis kecil itu mengenakan baju berwarna kuning, kulit Joanna Mo putih, warna yang begitu terang membuat wajah kecilnya terlihat lebih menggemaskan, mukanya kemerahan dan tampak seperti boneka dan sangat cantik. Alisnya, matanya, sama persis seperti Ricky Mo. Ya ampun,
Dia bahkan melihat Putri Ricky Mo dan Amanda Mu. Bukankah dia satu-satunya orang yang melihat Putri Ricky Mo di dalam seluruh lingkaran dunia hiburan yang ada di kota J? Berita besar. Benar-benar berita besar. Setelah Amanda Mu menuangkan segelas air untuk Joanna Mo, ketika dia melihat Emeline Kin, dia menemukan Emeline Kin seperti sedang ditotok. Dia tercengang dan tidak bergerak di sana, mata dan mulutnya sedikit terbuka yang membuatnya terlihat lucu. Joanna Mo benar-benar haus, dia baru meletakkan gelasnya ketika dia menghabiskan sebagian besar airnya. Pada saat ini, Amanda Mu memegang pundak kecil Joanna Mo dan membuatnya melihat ke arah Emeline Kin. Joanna, itu adalah teman ibu, kamu harus memanggilnya Bibi Kin. Bibi Kin. Joanna Mo memanggilnya dengan patuh. Ya, apakah kamu bernama Joanna? Pintar ya. Suara Emeline Kin berubah menjadi imut ketika sedang berbicara dengan Joanna Mo. Amanda Mu menyunggingkan mulutnya, dia membawakan kopi yang sudah dibuatnya. Mata Emeline Kin terus melekat pada Joanna Mo, ketika Amanda Mu mendekatinya, dia bertanya dengan penasaran, apakah ini benar-benar anakmu bersama Ricky Mo? Dia sudah sebesar ini, kalian merahasiakannya dengan begitu rapat. Joanna Mo tidak berada lama di ruang tamu, dia kembali bermain di kamar setelah menyapa Emeline Kin. Amanda Mu perlahan-lahan tersenyum, suaranya lembut dan tidak terdengar berbahaya, kamu dan Irfan Su juga sangat rahasia. Emeline Kin tertegun sejenak. Meskipun nada suara Amanda Mu terdengar lembut, tapi terdengar ancaman di dalam perkataannya. Amanda Mu dan Ricky Mo tidak pernah membiarkan Joanna Mo muncul di hadapan publik, hubungan Emeline Kin dan Irfan Su juga tidak pernah diumumkan. Jika Emeline Kin berani membocorkan berita tentang Joanna Mo, maka Amanda Mu juga bisa membocorkan berita tentang masalah Emeline Kin dan Irfan Su. Tidak ada yang bisa ditakuti, siapapun juga tidak bisa mengambil keuntungannya. 683 bukan hanya aneh, tapi sangat aneh. Emeline Kin mengulurkan tangan untuk menggoyangkan rambutnya, dia langsung berkata, Amanda, apakah kamu perlu waspada itu terhadapku? Apakah aku orang seperti itu di matamu? Amanda Mu berkata dengan santai, iya. Sial, jarang-jarang Emeline Kin mengatakan kata kasar. Amanda Mu berkata, bukankah pada waktu itu kamu berebut Ricky Mo denganku? Aku pada waktu itu adalah orang yang masih tidak tahu takut. Emeline Kin berkata dengan kesal. Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, itu karena Clarissa Mo merebut Irfan Su. Kamu tidak rela sehingga kamu mau menjadi kakak iparnya. Wajah Emeline Kin terlihat canggung. Pada waktu itu dia masuk ke Villa Ricky Mo dengan status pembantu wanita, tujuan dibaliknya memang seperti yang dikatakan oleh Amanda Mu. Jika dipikirkan sekarang, dia merasa perbuatannya sangat bodoh dan dia tidak ingin mengakuinya. Amanda Mu mengungkitnya lagi setelah waktu yang lama, meskipun dia merasa canggung tapi dia merasa lega. Emeline Kin mengambil kopi yang dibawakan Amanda Mu, meminumnya dan berkata dengan serius, Amanda Mu, mohon kamu sadar sedikit, hubungan kita adalah hubungan kerjasama, kamu tidak bisa mengejek partner kerjasamamu seperti itu, kamu harus menghormatiku dan kamu tidak boleh mempermalukanku. Oh, Amanda Mu meresponnya dengan acuh tak acuh. Jika Emeline Kin tidak merasa dia harus bersabar maka mungkin saja dia sudah marah saat ini. Sebelumnya dia masih merasa Amanda Mu adalah wanita baik yang lemah. Dia baru sadar ketika berhubungan dengannya, hanya penampilan Amanda Mu saja yang terlihat lemah, tapi di dalamnya penuh duri yang bisa menusuk kapan saja. Sudahlah, aku sudah membawakan barang untukmu, aku akan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu duluan, akan dilakukan pembahasan lagi pada hari ke-7 tahun baru Imlek, kamu akan diberitahu nanti, aku akan pergi dulu karena kamu tidak menyambutku. Meskipun Emeline Kin berkata seperti itu, tapi dia masih saja tidak bergerak. Amanda Mu menyentuh dagunya sambil menunjuk ke arah pintu, kalau begitu kenapa kamu masih belum pergi? Tidak bisakah kamu ramah sedikit dan memintaku tinggal untuk makan? Emeline Kin memelototinya, lagi pula aku adalah seorang produser yang lumayan terkenal, kenapa aku tidak disambut di sini? Bukankah kamu sangat sibuk? Kamu masih punya waktu untuk makan di sini. Amanda Mu bukan tidak mau mengajaknya makan di rumah, dia hanya takut dia sedang sibuk.
Hubungannya dan Emeline Kin sedikit aneh. Hubungan mereka tidak bisa dikatakan sangat baik, tapi juga bukan tidak baik, mereka bisa saling mempercayai. Tapi ketika benar-benar memerlukan kepercayaan maka mereka akan saling mengancam. Tentu saja ada waktu. Emeline Kin langsung bersandar di sofa dan tidak mau bergerak lagi, dia terlihat seolah-olah tidak akan pergi sebelum mendapatkan makanannya. Amandamu melihat jamnya dan menemukan bahwa sekarang sudah hampir jam makan siang. Kami mau makan apa? Di kulkasku ada bahannya, kamu pergi lihat saja. Kamu pilih beberapa bahan dan aku akan memasakkannya untukmu. Amandamu berjalan ke depan kulkas, dia membuka kulkasnya dan mengisyaratkan Emeline Kin untuk melihatnya. Emeline Kin sangat bersemangat, dia segera berjalan menghampirinya, seolah-olah takut Amandamu akan menyesalinya. Ketika dia melihat kulkasnya penuh bahan makanan, dia bergumam, aku ingin makan semuanya. Kalau begitu, lebih baik kamu pulang saja. Amandamu hendak menutup kulkasnya, Emeline Kin segera menghalanginya, jangan seperti itu. Emeline Kin menyebutkan 2 jenis masakan dan meminta Amandamu memasakkannya untuknya. Keterampilan memasak Amandamu sangat baik, tidak ada makanan yang bisa menyulitkannya. Emeline Kin yang berada di samping merasa takjub, tidak disangka kamu pintar sekali memasak. Aku akan berinvestasi untukmu, untuk membuka dapur pribadi, sehari memasak 3 jenis masakan, harganya dilelang, yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. Amandamu merasa tidak tahu harus berbuat apa, Nona Kin, yang aku buat adalah masakan, bukan harta karun langka. Emeline Kin langsung menggelengkan kepalanya, tidak, kamu bisa mencobanya dulu, lihat dulu apakah ada orang yang akan melakukan penawaran. Amandamu merasa kata-kata Emeline Kin hanya mimpi di sing bolong saja, dia malas untuk meladeninya. Ketika waktunya makan, hanya suara Emeline Kin yang terdengar di meja makan. Ini wangi sekali. Enak sekali. Lain kali, aku akan datang makan di rumahmu lagi. Amandamu mengambil sepotong makanan dengan diam dan meletakkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya pelan-pelan. Rasanya sama seperti sebelumnya, tidak seenak yang dibicarakan kan. Hampir setengah makanannya masuk ke dalam perut Emeline Kin. Emeline Kin sudah kenyang, dia juga masih belum melupakan masalah membuka dapur pribadi. Amanda, kamu benar-benar harus memikirkan apa yang aku katakan tadi, aku rasa letak restorannya di... Emeline Kin baru mengatakan sampai setengah dan ponselnya berbunyi. Setelah dia mengangkatnya, dia langsung berkata, ada apa? Tidak ada apa-apa, tidak pulang, aku tidak akan pergi makan malam, aku sudah ada tempat untuk makan. Begitu Amandamu mendengar sepertinya dia berencana makan malam di sini, dia langsung mendorongnya ke arah pintu. Emeline Kin menutup teleponnya dan berjalan dengan enggan ke arah luar, aku akan datang makan malam lagi. Jangan datang lagi, Amandamu menolaknya dengan dingin. Emeline Kin berkata lagi, aku akan datang untuk menemani Joanna mau main. Joanna mau mengeluarkan kepalanya dari samping, aku akan main sendiri. Bibi ini sudah memakan sayap ayamnya, lebih baik dia tidak datang lagi malam ini. Emeline Kin menyunggingkan mulutnya, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Biasanya ketika Amandamu bertemu Emeline Kin, dia selalu membicarakan masalah pekerjaan, dia baru pertama kali melihat Emeline Kin begitu tidak tahu malu. Dia dan Emeline Kin sudah banyak kali makan di luar, dia juga tidak pernah melihat Emeline Kin bersikap seperti ini. Setelah Amandamu melihat Emeline Kin sudah pergi jauh, dia baru menutup pintunya. Hanya saja, dia baru menutup pintunya tapi ada yang mengetuk pintunya lagi. Dia pikir Emeline Kin datang lagi, tapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa itu adalah Tisno. Dia jarang keluar akhir-akhir ini, Tisno juga tidak datang mencarinya. Selama periode itu, dia juga pernah mengundang Tisno makan tapi Tisno menolaknya. Tisno sama seperti biasanya, dia memanggilnya tanpa ekspresi, Nonamu. Kemudian dia menyerahkan barang yang ada di tangannya ke depan Amandamu. Merek yang ada di atas tas itu sedikit familiar, Amandamu berpikir sejenak, ini ada merek terkenal di dunia. Perusahaan ini memproduksi baju, kosmetik dan juga tas. Apa maksud Tisno?
Kecurigaan di wajah Amandamu terlihat jelas. Tisno menjelaskan, untukmu. Amandamu menunjuk ke arah dirinya sendiri. Tisno mengangguk. Otak Amandamu menjadi lamban untuk beberapa saat. Kamu membelikan barang-barang ini untukku. Amandamu merasa perilaku Tisno ini aneh, sangat aneh. Aku tidak punya kerabat, juga tidak ada teman di kota J. Aku ingin merasakan perasaan memberikan bingkisan kepada orang untuk merasakan suasana tahun barunya. Alasan yang tidak masuk akal ini, ketika dikatakan oleh Tisno membuat orang merasa dia agak kesepian. Amandamu terdiam sejenak, tangannya mengambil barang yang dia sodorkan, terima kasih. Tisno hanya mengangguk, dia berbalik dan pergi. 684 tidak mungkin Ricky Mo. Lucy Sen memperhatikan kata-kata kunci dalam kata-kata Amandamu, kalian. Siapa lagi yang sudah memberikan hadiah untukmu? Ketika dia berbicara, terdengar suara pintu mobil ditutup. Amandamu menebak bahwa Lucy Sen sudah sampai. Apakah kamu sudah sampai? Apakah kamu mau aku menjemputmu ke bawah? Dia khawatir Lucy Sen susah bergerak karena membawa banyak barang. Jika kamu turun, kamu juga harus membawa Joanna turun bersamamu. Ini terlalu merepotkan. Lucy Sen sedang membawa barang dan suaranya terdengar terengah-engah. Sudah dulu, aku segera naik. Amandamu juga tidak menutup pintunya, dia sengaja membukanya dan menunggu Lucy Sen datang. Tidak lama kemudian, Lucy Sen naik ke atas, tangannya membawa banyak barang. Amandamu segera pergi menolongnya. Lucy Sen masih memikirkan kata-kata Amandamu sebelumnya. Dia sudah bertanya sebelum memasuki pintunya, siapa lagi yang memberikan barang untukmu? Emeline Kin. Dia ada hubungan kerja sama denganmu, cukup wajar jika dia memberikan sesuatu untukmu. Siapa lagi? Tisno yang ada di seberang. Hah, Lucy Sen tertegun sebelum mengingat siapa Tisno itu, pengawal itu. Benar. Amandamu meletakkan barang yang dibawakan Lucy Sen terlebih dahulu, sebelum dia mengeluarkan barang-barang yang diberikan oleh Tisno tadi. Lucy Sen adalah seorang aktris, dia sering keluar untuk pergi menghadiri acara, dia juga pernah menjadi bintang iklan beberapa merek pakaian dan kosmetik terkenal. Begitu dia melihat merek yang ada di tas itu, dia langsung tahu barang apa itu. Pengawalmu itu benar-benar murah hati, barang-barang ini seharusnya berharga ratusan juta kan. Lucy Sen merasa sedikit terkejut pada awalnya, ekspresinya berubah ketika melihat Amandamu, siapa sebenarnya pengawalmu itu? Apakah barang-barang ini sanggup dibeli oleh seorang pengawal biasa? Latar belakangnya sangat sederhana, tapi sekarang dia hanya seorang pengawal saja. Dan dia tidak kekurangan uang. Tisno dulu adalah orang organisasi X dan ada orang yang mencari organisasi X untuk melakukan sesuatu. Banyak orang kaya mencari mereka, maka pasti Tisno sangat kaya. Amandamu melihat-lihat isi tas itu terlihat seperti barang edisi terbatas. Meskipun Amandamu mengatakan Tisno tidak suka menghamburkan uangnya, Lucy Sen mengingat-ingat orang kaya yang ada di kota J, tapi dia tidak menemukan orang yang bernama seperti itu. Maka, ketika dia mendengar Amandamu mengatakan bahwa Tisno tidak kekurangan uang maka dia hanya berpikir Tisno tidak kekurangan uang tapi bukan berarti mengatakan Tisno sangat kaya. Dia merasa Tisno sudah menghabiskan ratusan juta untuk membelikan hadiah untuk Amandamu, seharusnya ini merupakan pengeluaran besar bagi Tisno. Lucy Sen berkata, dia tidak kekurangan uang tapi bersedia mengeluarkan uang untukmu, jika bukan karena dia suka kepadamu, memangnya bisa berarti apa lagi? Amandamu tidak pernah memikirkannya, dia langsung membantahnya, dia tidak mungkin menyukaiku. Dia pernah melihat kedekatan Tisno dan Stevie Mo, dia juga ada orang yang dia cintai, dapat dilihat dengan jelas pandangan mata Tisno sangat berbeda kepada Stevie Mo. Tapi bagian mana yang berbeda, dia tidak bisa menjelaskannya tapi dia bisa merasakannya. Sedangkan pandangan mata Tisno kepada dirinya, hanya pandangan yang sangat terbuka dan lurus, di matanya, dia adalah majikan Yanak lebih akrab dengannya saja, tidak ada yang spesial. Mengapa kamu begitu yakin bahwa dia tidak menyukaimu? Jika bukan karena dia ada maksud denganmu, maka itu akan seperti kataku sebelumnya, bukan dia yang menghadiahkannya sendiri, pasti ada orang yang memintanya untuk mengantarnya.
Lucy Sen mengangkat bahunya, jika kamu berpikir tidak mungkin ada yang memintanya mengantarkannya, maka aku benar-benar tidak tahu. Mungkin saja uangnya banyak dan tidak ada tempat untuk menghabiskannya saja. Amandamu berpikir sejenak kemudian mengangguk, ini juga mungkin. Lucy Sen berpikir Amandamu setuju dengan perkataannya, uangnya banyak maka dia tidak punya tempat untuk menghabiskannya, tapi kemudian dia mendengar Amandamu berkata, mungkin dia benar-benar banyak uang sehingga tidak ada tempat untuk menghabiskannya. Lucy Sen hampir mati tersedak, pengawalmu tidak terlihat seperti orang yang begitu bodoh kan. Aku merasa sedikit takut ketika melihatnya, aku merasa dia tidak baik. Selama kamu tidak menyinggungnya maka akan baik-baik saja, meskipun dia bukan orang baik, tapi dia sangat berprinsip. Amandamu benar-benar serius memperingatkan Lucy Sen, lebih baik tidak menyinggung Tisno. Apakah kamu serius? Mengapa aku merasa punggungku terasa dingin? Lucy Sen meraba lengannya, dia takut karena kata-kata serius Amandamu. Amandamu tertawa tapi dia tidak berbicara. Lucy Sen melanjutkan, apakah tidak mungkin jika itu adalah hadiah pemberian dari bos besar? Amandamu sedikit membeku ketika dia mendengarnya. Apakah itu Ricky Mo? Jika semua yang dilakukan oleh Tisno adalah suruhan Ricky Mo, maka ini bisa menjelaskan mengapa Tisno bisa begitu baik terhadapnya. Tapi Amandamu tahu dengan jelas bahwa hubungannya dengan Ricky Mo sudah berakhir. Aku rasa bukan Ricky Mo. Aku tidak merasa dia akan diam-diam melakukan semua hal untukku setelah begitu bersikap kejam kepadaku. Ricky Mo adalah orang yang tegas, dia tidak mungkin melakukan semua ini. Amandamu menggelengkan kepalanya, tidak tahu dia mengatakan kepada siapa, dia mengulanginya sekali lagi, tidak mungkin Ricky Mo. Mengapa tidak mungkin? Apakah menurutmu masih ada orang lain selain Ricky Mo? Lucy Sen merasa Amandamu mengatakannya dengan terlalu yakin. Dia melanjutkan membujuk Amandamu, terkadang kebenaran suatu masalah adalah hal yang paling tidak kamu duga. Kamu seorang penulis naskah yang menulis cerita, kamu seharusnya lebih mempercayai masalah ini dibandingkan denganku kan. Semakin pintar menulis cerita maka semakin pintar membohongi orang. Maka aku lebih tidak mempercayai akan ada hal seperti ini. Amandamu tidak ingin melanjutkan membicarakan masalah ini dengan Lucy Sen, dia berjalan ke samping untuk melihat barang yang dibawakan oleh Emeline Kin. Lucy Sen ada di belakangnya, Amanda, aku memberikan sebuah contoh, itu adalah pemikiran yang sebenarnya di dalam hatiku, aku tidak ada maksud lain. Contoh apa? Aku pikir bos besar tidak mungkin menyukai Magisu, Magisu telah melakukan banyak hal menjijikkan sebelumnya. Meskipun bos besar bisa menyukaiku tapi dia tidak mungkin menyukai Magisu kan, bagaimana menurutmu? Amandamu menghentikan gerakan tangannya, dia berbalik melihat Lucy Sen, matanya dingin sehingga membuat Lucy Sen merinding. Lucy Sen berkata dengan pelan, aku hanya mengatakan sebuah contoh saja. Pemikiran Amandamu melonggar sejenak, tapi dia segera membantahnya dan berkata, tapi Ricky Mo dan Magisu sudah hidup bersama selama 3 tahun. Mereka telah hidup bersama selama 3 tahun, apakah sikap bos besar ada yang terlihat berlebihan kepadanya? Lucy Sen melihat Amandamu tidak berbicara, dia berkata sendiri, pasti tidak ada kan? Benar-benar tidak ada. Jika itu adalah orang yang tidak disukai Ricky Mo, maka tidak ada gunanya meskipun sudah lama hidup bersama. Amandamu terdiam untuk beberapa saat. Pikirannya merasa kacau. Bip. Ada pesan baru di ponsel. Amandamu mengambil dan melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah rekomendasi berita. Dia sebenarnya berpikir untuk menghapusnya, tapi dia tidak sengaja melihat judul beritanya. Ricky Mo dan pacar baru, hal-hal baik sudah dekat. Beberapa kata kunci ini, membuat Amandamu tidak sadar melihat beritanya. Lucy Sen melihat Amandamu tiba-tiba terdiam, dia melihat ponselnya tanpa mengedipkan mata, dia menjadi penasaran sambil berjalan menghampirinya. Dia melihatnya sambil membaca isi beritanya tanpa sadar, kemarin, ada video yang didapatkan seorang wartawan ketika Ricky Mo menemani pacar baru pulang, dia baru keluar pagi ini, diduga hal-hal baik akan terjadi tidak lama lagi. 685 Kamu bisa mengandalkan kami jika terjadi sesuatu kepadamu. Suara Lucy Sen menjadi semakin kecil ketika dia membacanya, sampai akhirnya tidak bersuara.
Wajahnya kaget sambil melihat ke arah Amandamu, dia berkata dengan pelan, aku rasa berita ini tidak bisa dipercaya. Bukankah sekarang banyak media yang akan menulis berita besar supaya bisa terkenal? Amandamu langsung membuka video yang ada di bawahnya. Karena itu adalah video yang diambil secara diam-diam, maka videonya sangat buram, tapi bisa dilihat bahwa itu adalah Ricky Mo. Di dalam video terlihat Ricky Mo keluar dari sebuah gedung dan orang yang ada di belakangnya memang benar adalah Magisu. Latar belakangnya adalah sebuah perumahan kelas atas, mungkin itu adalah tempat tinggal Magisu. Amandamu melihat video itu selama beberapa kali. Lucy Sen merasa sedih melihat sikapnya yang seperti itu, dia langsung merebut ponselnya, Amanda, kamu jangan lihat lagi. Amandamu tidak mendengar kesedihan dalam kata-kata Lucy Sen, dia mengambil ponselnya kembali dan membuka videonya, ketika sampai setengah, dia menekan tombol jeda. Kemudian, dia memperlihatkan kepada Lucy Sen, apakah kamu tahu area tempat tinggal Magisu ada di mana? Lucy Sen menatap Amandamu dengan curiga, tapi dia tetap menunduk untuk memperhatikan area tempat tinggal itu dengan serius. Setelah dia memperhatikan beberapa saat, Lucy Sen mengangkat kepalanya, aku tahu tempat ini, ketika aku membeli rumah sebelumnya, aku juga pernah melihat-lihat area ini, tapi karena tempatnya jauh dari kantor maka aku tidak memilih tempat ini. Sebelumnya Amandamu pernah menanyakan alamat Magisu kepada Emeline Qin, alamatnya sama seperti yang dikatakan oleh Lucy Sen. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Lucy Sen melihat Amandamu sedang memikirkan sesuatu, dia merasa Amandamu sedang merencanakan sesuatu. Amandamu meletakkan ponselnya kembali, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, aku ingin memastikan sesuatu. Kamu ingin memastikan apa sehingga perlu alamat Magisu? Lucy Sen semakin merasa dia semakin tidak bisa menebak pikiran Amandamu. Bukan masalah besar. Amandamu menepuk pundaknya, tenang saja, tidak ada apa-apa. Meskipun Lucy Sen sedikit khawatir, tapi dia percaya Amandamu tahu apa yang sedang dia lakukan maka dia tidak banyak bertanya lagi. Lucy Sen sudah mengantarkan barangnya, sebelum pergi, dia bermain dengan Joanna Mo sebentar. Ketika malam, Amandamu menyiapkan masakan yang akan dimasak untuk malam tahun baru besok, kemudian teleponnya berbunyi. Itu adalah telepon dari sebuah nomor tidak dikenal. Dia sudah lama tidak mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Siapa? Amandamu memegang ponsel dengan satu tangan dan tangan lainnya sedang mencari barang di dalam kulkas. Ricky Mo mengatakan bahwa dia sudah ada janji pada malam tahun baru, maka dia tidak perlu mengantar Joanna Mo pulang. Hanya ada dia dan Joanna Mo di malam tahun baru, tapi dia tetap ingin memasak banyak makanan. Karena ini adalah makan malam tahun baru. Amanda, malam ini pulang makan di rumah ya. Itu adalah suara Fernandimu. Amandamu perlahan-lahan mengerutkan keningnya, dia meletakkan ponselnya ke depan untuk melihat nomornya, kemudian dia meletakkan ponsel di samping telinganya lagi, malam tahun baru adalah malam berkumpul keluarga, buat apa aku ke sana? Sebenarnya Fernandimu tidak ada maksud lain, dia hanya teringat dengan Amandamu. Maka dia menelepon Amandamu dan menyuruhnya pulang untuk makan malam tahun baru. Dia juga tahu perselisihan Amandamu dengan keluarganya, tapi sepertinya kata-kata Amandamu sedikit tidak berperasaan. Nada bicara Fernandimu terdengar kesal, biar bagaimanapun kita adalah keluarga, meskipun tulangnya dipatahkan tapi tetap mengalir darah yang sama. Kamu juga sudah lama bercerai dengan Ricky Mo, kamu tinggal sendirian di luar, kamu tetap harus pulang ke rumah juga. Kelvin Mu sudah lama memutuskan hubungan ayah anak denganku, kamu merasa aku kesepian tinggal di luar, ketika aku tinggal di rumah keluargamu, memangnya aku tidak kesepian. Dia sudah melupakan masalah keluargamu, dia tidak mau terikat dengan sebutan, satu keluarga, dan darah yang sama. Fernandimu merasa kata-kata Amandamu sudah keterlaluan, kekesalannya berubah menjadi kemarahan. Amanda, kamu harus pikir baik-baik. Jika kamu pulang makan besok, itu berarti kita masih satu keluarga kelak, jika terjadi sesuatu masalah padamu, kamu masih bisa mengandalkan kami. Amandamu tersenyum dingin, mengandalkan. Sudah bersyukur jika mereka tidak membunuhnya. Tidak peduli apa niatmu meneleponku, aku sangat berterima kasih kepadamu.
Amandamu menutup pintu kulkasnya, satu tangannya masih di depan, nada suaranya terdengar datar, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan keluargamu, kamu berbeda dengan mereka, maka aku bersedia memanggilmu kakak. Jika Fernandimu sama seperti anggota keluargamu lainnya maka dia juga akan marah. Beberapa tahun ini Fernandimu mengambil alih keluargamu, dia perlahan-lahan menjadi matang dan stabil, dia mengerti kata-kata ini. Dia juga tidak banyak bicara lagi dan langsung menutup teleponnya. Teleponnya dimatikan buru-buru, ini bisa menunjukkan berapa besar kemarahan yang ada di hatinya. Fernandimu menggenggam ponsel di tangannya sambil memainkannya dan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Kelvinmu menghampirinya, dia tahu Fernandimu menelepon Amandamu, dia bertanya, bagaimana? Apakah Amandamu akan datang besok? Fernandimu menghela napas dalam-dalam, nada suaranya terdengar tidak sabar, dia tidak akan pulang. Dia menyimpan ponselnya kembali ke dalam sakunya dan menyalakan sebatang rokok. Ketika Kelvinmu mendengar Amandamu tidak pulang, dia langsung berkata dengan kencang, tidak pulang. Kamu meneleponnya untuk pulang makan malam tahun baru tapi dia bahkan berani tidak pulang. Apakah dia berpikir dia masih istri tuan mudamu? Dalam 2 tahun ini perusahaanmu tidak begitu bagus, meskipun tidak membuat orang mati kelaparan tapi tidak termasuk baik. Karena itu Kelvinmu juga menjadi lebih mudah tersinggung. Fernandimu melihat wajah Kelvinmu menjadi sedikit berubah karena marah, dia merasa semakin kacau. Tidak peduli apakah Amandamu masih istri tuan mudamu atau bukan, dia adalah putrimu. Fernandimu mengisap rokoknya dalam-dalam, nada suaranya susah dimengerti, meskipun kamu sangat ingin dia mati, di tubuhnya juga mengalir darahmu. Dia benar-benar merasa sedikit tidak mengerti, kenapa Kelvinmu dan Amandamu terlihat seperti musuh. Kelvinmu melototkan matanya dan berkata dengan keras, Siska baru putri. Kalau begitu apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan oleh putri baikmu itu? Dia membunuh orang, memakai narkoba, dia sembarangan berhubungan dengan pria, ini adalah putri yang kamu didik dengan baik. Fernandimu mengatakan semua perbuatan Siskamu. Meskipun dia juga brengsek dulu, tapi dia tidak akan menyentuh narkoba, dia tidak akan berbuat seperti Siskamu. Prak! Kelvinmu menamparkan Fernandimu dengan keras, brengsek. Kelvinmu memukul Fernandimu dengan keras, beberapa detik kemudian dia baru bereaksi sambil menggerakkan rahang dan dagunya. Dia melihat Kelvinmu dengan penuh ejekan, beberapa tahun ini, perusahaanmu sedang jatuh, produk baru kita hampir dipasarkan tapi masih tidak bisa mendapatkan artis untuk menjadi bintang iklannya. Drama Amanda sangat terkenal, dia punya banyak koneksi di dunia hiburan. Pada saat ini, jika dia bersedia membantu kita maka keadaan kita akan membaik. Dia tersenyum dingin setelah mengatakan ini, dia membuang puntung rokoknya di lantai dan pergi. Selanjutnya bab 686 tapi ayah mencintaimu.